Jadi jumlah semua raja yang dikalahkan Yosua 31 orang. Dalam Yosua 12 ayat yang ke-24, jumlah yang dikalahkan sampai perjalanan itu belum masuk, ya. Di pasal 12 itu mereka belum memasuki tanah Kanaan. Mereka nanti baru memasuki setelah mereka melewati tanah Kanaan. Masih ada beberapa yang harus mereka selesaikan, tetapi tidak sepi dengan peperangan. Perjalanan Yosua dan orang-orang Israel, 31 raja yang dikalahkan, berarti 31 kali peperangan. Tidak ada hari tanpa peperangan. Kalau 1 bulan 31 hari, maka 31 hari. Dengan kalimat itu kita mengerti setiap hari selalu berhadapan dengan peperangan. Yosua tidak mencatat ada saat santai, ada catatan duduk-duduk, ada catatan beristirahat, ada catatan nanti dulu. Tapi kita melihat setiap hari Yosua berhadapan dengan perang. Dan kita melihat bagaimana Yosua mempertahankan kekuatan itu. Bagaimana Yosua dengan kalimat pasal 1, setiap tempat ayat 3 yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ada janji Allah yang mengatakan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu. Ada jaminan Allah tidak menjadi telapak kaki yang busuk, telapak kaki yang berbau, telapak kaki yang kalah, tapi telapak kaki kemenangan. Saudara melihat kalau telapak kaki itu disebut iman, maka perjalanan dengan iman selalu membawa kemenangan. Selalu. Telapak kaki yang berjalan dengan tapakan kaki yang kuat, yang jejakannya kokoh, tidak roboh, tidak menjadi telapak kaki yang stroke, tidak menjadi telapak kaki yang lemah, tidak menjadi telapak kaki yang gemetar, tapi telapak kaki yang kuat, menjejak di bukit-bukit gunung. Itu adalah telapak kaki rusa. Coba kita bandingkan dengan apa yang ditulis dalam kitab Habakuk. Pasal yang ketiga, Habakuk pasal 3 ayat 19. Habakuk pasal 3 ayat 19. Telapak kaki yang mana? Telapak kaki siapa yang kokoh ini? Habakuk 3 ayat 19 kita baca bersama. 3, 4. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Telapak kaki yang kokoh, yang kuat, bukan telapak kaki gajah, bukan telapak kaki kuda Nil, bukan telapak kaki dari binatang-binatang yang besar, tapi justru telapak kaki rusa. Saudara pasti ingat kalau ke Bogor, istana di Bogor dipenuhi dengan rusa-rusa. Seekor binatang kecil yang ramping, tetapi luar biasa, kaki yang lincah itu
dapat menjejak bukit-bukit yang tinggi. Kaki rusa tidak pernah kita lihat ada kaki rusa yang kita lihat dia adalah seekor binatang yang berdiri di samping, duduk dulu, urut-urut kakinya, sebab capek, sebab langkahku berjalan sementara kakiku kecil, jadi aku tidak bisa berjalan lagi, kakiku sudah sangat lelah. Tidak. Tapi saudara melihat seekor rusa, dia tidak pernah gentar ketika melihat ada bukit-bukit terjal di depannya. Ada gunung-gunung batu, dengan lincah dia melompat. Di mana rahasianya? Kenapa kok rusa bisa begitu? Kenapa saudara? Karena sudah sering lihat rusa, Bambi, sudah sering melihat ketika Bogor ada banyak binatang tutul, manis, cantik sekali. Rusa-rusa itu kenapa kok bisa menjejak di bukit-bukit yang tinggi yang dan kita pikir apa bisa ya, dia apa kuat ya kalau dia naik ke sana. Tapi tidak berapa lama lagi dia sudah ada di puncak. Di mana letak kekuatannya? Di mana? Letak kekuatan rusa ada pada perutnya. Saudara lihat perutnya. Perut rusa bagaimana? Perut rusa ramping. Perut rusa tidak ada yang gendut seperti kita. Ajak opung silalahi jangan naik. Belum sampai pertengahan saja sudah. Sebab perut kita kegemukan. Perut kita tidak pernah diajak doa dan puasa. Lebih suka kenyang daripada berpuasa kita. Letak kekuatan rusa ada pada perutnya. Dan saudara lihat, tidak ada perut rusa yang gendut. Dengan ramping, dia menjaga tubuhnya begitu luar biasa. Dia tidak membiarkan tubuhnya melebar ke kanan, ke kiri. Tapi dengan jenjang, dia rasanya dia bisa menjangkau dunia dengan jenjang. Matanya yang sangat indah, ada tanduk kecil, ada kalanya dengan telinga yang berdiri tegak. Kaki itu bisa melompat, tidak ada yang memberatkan dia. Allah jadikan kita seperti Yosua di akhir zaman yang punya kaki-kaki iman yang kokoh. Kaki-kaki iman yang tidak pernah goyah sekalipun menjejak tempat-tempat yang tinggi. Kaki-kaki iman yang tidak pernah khawatir. Lalu dari jauh dia lihat ada gunung yang tinggi. Gunungnya tinggi sekali, enggak aja deh. Maaf ya, enggak jadi deh. Betapa sering dalam langkah perjalanan kita, begitu kita lihat ada tantangan, begitu kita lihat ada ujian, begitu kita lihat ada hambatan-hambatan yang berat yang kita nggak bisa lewati, lalu kita mulai berkata, maaf ya, saya nggak jadi deh. Mudah sekali berubah ketika tantangan kita hadapi. Kita nggak punya jejakan iman yang kokoh, yang bisa melintasi segala tantangan. Kita nggak pernah berhitung dengan kekuatan kita. Rusa tidak pernah berhitung dengan kekuatannya. Paulus berkata di dalam 2 Korintus, sebab perjalanan kita dengan iman, bukan dengan penglihatan.
baca ayatnya. Kalau lupa 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ketiga berkata, memang kami hidup secara dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. 1 Korintus 1 Korintus pasal 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus 10 ayat 11. Semua ini telah menimpa orang Israel sebagai contoh dan dituliskan untuk apa? Menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Termasuk perjalanan Yosua dituliskan untuk menjadi peringatan, untuk menjadi pelajaran. Ayo kita belajar dengan perjalanan orang Israel. Ayo kita belajar bagaimana Musa gagal dalam memimpin bangsa itu ke Kanaan. Ayo kita belajar bagaimana Yosua berhasil, apa, mengapa, bagaimana. Yosua selalu membawa orang-orang Israel pada jalan kemenangan. Di mana letak rahasianya? Apa rahasianya? Kita tidak melihat ada pada perjalanan Musa senior, tapi gagal. Seringkali kita menganggap sudah dewasa rohani, seringkali kita anggap sudah hebat, seringkali kita menganggap saya lebih baik dari yang lain. Tetapi kedewasaan rohani tidak ditinjau dari umurnya. Kedewasaan rohani ditinjau dari imannya. Bagaimana kita menjaga perjalanan hidup kita? Kita menjaga kerampingan perut-perut kita. Perut-perut orang yang ramping adalah orang-orang yang tahu menjaga apa kira-kira? Menjaga makanan. Tahu menjaga makanannya. Perut-perut ramping dikarenakan kita bisa menjaga apa yang kita konsumsi, makanan kita. Menjadi makanan yang bergizi, bukan menjadi makanan yang meracuni. Enak sampai di tenggorokan, tapi ketika perut mulai bereaksi, makan luar biasa itu RW, sedap sekali, pedas. Kita bisa makan babi rica, kita bisa makan saksang, kita bisa makan semua makanan. Aduh, enak sekali. Kita tidak pernah menyangka makanan seperti itu bukan memberikan
gizi, tapi membawa penyakit. Kita tidak jaga konsumsi sehingga makanan yang kita makan tidak mengokohkan kaki-kaki iman kita. Hanya satu yang mengokohkan kaki iman kita. Firman itu mendatangkan iman. Telinga yang mendengar firman Tuhan. Ketika kita dengar firman Allah, jadi kuatlah kaki kita. Ketika kita mendengar omongan orang, jadi lemah kaki kita. Kita nggak perhatikan makanan asal tersaji, makanan asal ada, kita bisa menikmati makanan itu, rasanya waduh. Yang begini ini yang memang benar-benar enak. Nggak pernah berpikir ada bahaya dalam makanan yang lezat. Tambah lagi. Kalau opung sudah bacanya salah-salah, saya pasti bilang rakus. Sebab ketika gula darahnya naik, matanya kabur. Baca salah-salah, sudah pakai tab, masih salah. Karena matanya kabur ketika gula darah naik. Rakus. Kaki-kaki iman yang kokoh akan membawa kita pada jalan kemenangan. Saudara dan saya, perang belum berakhir. Besok kita akan lanjutkan kalimat ini. Perang belum berakhir. Butuh kaki-kaki yang kuat. Butuh tangan-tangan yang terampil memegang senjata. Karena kita tidak akan mau dikalahkan oleh musuh yang menghadap langkah kita. Perhatikan langkahmu. Perhatikan tangan-tangan kita. Dan ketika kita mulai angkat senjata, maka tanganku, kata Mazmur 143, dibuat piawai, dibuat mahir, dibuat lincah, melentur busur, dan menangkan peperangan. Siapkan hati kita untuk ibadah besok. Kita mau dibekali lagi dengan firman Allah. Kita mau diberkati lagi dengan firman Allah. Dan kita tahu, itulah